kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu mengganggu waktunya Bu? Oh enggak. Iya, saya akan ini sharing Bu, sharing bagaimana kita memiliki aset di sekolah gitu, aset yang bisa kita manfaatkan guna pembelajaran kita untuk murid-murid kita yang ada di sekolah ini Ibu. Ibu selaku wakil kepala sekolah sarana dan prasarana ya Bu ya? Iya betul. Nah Ibu, kita mau sharing tentang pemetaan aset nih. Menurut Ibu, ada aset apa saja sih Bu yang ada di sekolah kita? Asetnya ada aset modal, kemudian aset bangunan ya, kemudian ada aset sarana prasarana itu sendiri ya. Banyak sekali ya Bu ya yang bisa kita manfaatkan. Nah ini Bu, yang pertama tadi Bu, benar Bu, ada aset modal. Menurut Ibu, aset modal manusia seperti apa sih Bu yang kita miliki di sekolah kita ini? Kalau untuk aset modal, terutama di manusia ya. Nah, kalau untuk di sekolah itu tentunya kita berkaitan dengan pendidik yang ada di SMP Negeri 1 Natar. Kalau menurut saya, pendidik yang ada di SMP 1 Natar itu sangat bagus. Karena kalau kita lihat memang hampir rata-rata pendidik di SMP 1 Natar itu sudah hampir sepenuhnya itu berpendidikan di S2. Minimalnya memang yang ada di SMP 1 Natar itu rata-rata sudah S1. Udah satu ya minimal ya Bu ya, menjadi minimal guru sudah ya, Bu, S1. ya. Iya. Bagaimana kalau siswanya Bu? Siswa kita memiliki siswa yang berprestasi Bu? Oh, ke SMP 1 Natar itu sekolah favorit Bu. Sekolah favorit Iya. ya, Bu, ya, untuk Jadi Kecamatan Natar ya, Bu, iya ya? betul sekali. Jadi kalau untuk siswa berprestasi, alhamdulillah banyak. Karena kita punya beberapa kegiatan di luar dari kegiatan pembelajaran. Itu contohnya seperti eskul. Kita punya banyak sekali jenisnya, ada panahan, ada bulu tangkis, ada futsal, ada basket ya. Kemudian ada pramuka. Nah, disitulah anak-anak sudah bisa mengembangkan minat dan prestasi mereka di situ. Iya, jadi sebagai wadah ya Bu ya, Iya, untuk menyalurkan betul bakat sekali. mereka. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana staf TU yang kita miliki Bu? Staf TU kita ya sudah kompeten sih, karena mereka memang di TU itu kan memang kebiasaan mereka itu bekerja menggunakan teknik komputer ya. Iya. Nah, makanya kalau saya amati sih mereka sudah bagus, artinya memang mereka menguasai. Dan kita juga punya beberapa tenaga staf TU itu yang memang asli lulusan dari komputer. Dari komputer ya Bu ya, sangat memodali sekali ya Bu ya untuk Iya, sekolah kita ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, bagaimana kita memiliki aset tentang modal sosial Bu? Modal sosial itu termasuk ke seperti ini ya, ada forum gitu ya. Iya, forum Bu. Nah, jadi seperti MGMP, kemudian bisa kita dinaungi dalam PGRI. PGRI. Iya. Jadi banyak sekali peran dari PGRI yang melibatkan kita sebagai guru-guru di SMP 1 Natar untuk mengikuti kegiatan diselenggarakan oleh mereka. Jadi bisa bermanfaat ya Bu Iya. ya. Contohnya seperti apa Bu? Nah, contohnya misalnya ada kegiatan perlombaan khususnya di tingkat kecamatan atau kabupaten yang berkaitan dengan guru, itu kita bisa dalam jenis perlombaan di Hari Guru. Nah,
Selain di Hari Guru, kita juga ada bakti sosial ya, ada baksos itu dari PGRI itu sudah kami laksanakan waktu itu di saat pandemi Pandemi. COVID kemarin. Oke. Selanjutnya nih Bu, yang paling kita miliki modal Bu, modal fisik di sekolah kita Bu. Bagaimana Bu modal Oke. fisik? Kalau modal fisiknya bisa kita amati bersama ya, artinya dengan jumlah rombel yang ada untuk fisiknya itu juga sudah mencukupi. Kita mempunyai 33 kelas dengan 33 rombel dan kita memiliki satu ruang perpustakaan, kemudian satu ruang lab IPA, kemudian kita memiliki 3 lab komputer, kemudian ada ruang staf sendiri untuk tata usaha, kemudian ruang kepala sekolah. Kita juga memiliki satu ruang klinik atau yang biasa kita sebut dengan UKS. Sangat memadai ya Bu ya. Alhamdulillah. Sangat memadai jika kita manfaatkan secara maksimal bisa Iya, untuk pembelajaran betul siswa kita ya Bu ya. Iya. Selanjutnya nih Bu, kita memiliki modal lingkungan. Bagaimana lingkungan yang ada di sekolah kita Bu? menurut Ibu? Untuk lingkungan sih alhamdulillah sangat bagus. Artinya begini, lingkungan sekolah kita itu jauh dari pabrik sehingga siswa-siswi kita bisa belajar dengan nyaman karena mereka tidak tercemar dengan polusi udara ataupun polusi airnya di situ ya. Kemudian kita juga tidak terlalu dekat dengan jalan raya sehingga sangat nyaman lah, artinya anak-anak bisa belajar dengan baik di sini. Kondusif jadinya Ibu Iya, belajarnya? sangat Sangat kondusif. kondusif. Oke Ibu. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana tentang modal finansial Bu atau pendapatan yang ada di sekolah kita? Untuk pendapatan secara finansial itu sekolah kita itu kan hanya mendapatkan dana BOS ya, iya. Jadi untuk operasional sekolah itu semuanya dari dana BOS gitu. Tapi kami juga punya beberapa kantin. Nah, kantin itu untuk membantu kita juga sih, itu untuk di kebersihan ya, paling tidak di situ supaya sekolah kita tetap bersih. Nah, itu kami ada dana salar di situ, itu ya ada dana salarnya di situ. Nah, bagaimana kalau koperasi sekolah Bu? Oh iya, koperasi sekolah kami juga ada di situ. Nah, di koperasi sekolah itu tujuannya untuk memfasilitasi peserta didik kita supaya mereka tidak keluar mencari kebutuhan mereka. Misalnya seperti saat mereka mau belajar ternyata penanya habis, jadi mereka nggak perlu keluar dari lingkungan sekolah, mereka bisa izin untuk ke koperasi sekolah. Kira-kira seperti itu. Oke Ibu, sangat baik ya Bu di modal finansial kita. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana modal politik yang ada di sekolah kita yang bisa membantu untuk menunjang pembelajaran siswa Bu? Kalau modal politik itu mungkin bentuknya seperti perizinan begitu ya Bu ya? Perizinan bisa Oke, Bu. perizinan bisa. Kalau untuk perizinan itu kami biasanya selalu langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Dinas Lampung Pendidikan. Selatan. Iya. Salah satu contohnya misalnya kita akan melaksanakan studi banding. Iya, yang misalnya kita harus keluar dari Lampung. Nah, itu kami harus mengajukan permohonan dulu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Ketika mereka sudah memberikan izin, baru kita laksanakan studi banding tersebut. Kalau untuk komite Bu? Untuk sekolah? komite sekolah itu biasanya kita bisa bekerja sama dalam bentuk sarana prasarana. Nah, seperti yang ada itu kita biasanya ini ide mereka kemarin, itu mereka memasang bentuk jaring-jaring supaya ketika anak-anak bermain bola di lapangan itu tidak memecahkan kaca yang ada di kelas. Itu adalah salah satu program dari komite yang alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi sangat bekerja sama ya Bu ya Iya. kepada pihak komite. Nah, yang dekat dengan sekolah kita nih Bu, kita memiliki polsek. Pernah nggak Bu ada kerjasama bagaimana dengan pihak polsek? Iya, alhamdulillah itu ada, kami kerjasama, bahkan dari polsek itu sendiri yang kadang menawarkan ke kita ya. Misalnya seperti Kapolseknya sendiri, oh saya di hari Senin itu pengen loh Bu menjadi pembina upacara. Nah, saat dia menjadi pembina upacara itulah beliau menyampaikan apa-apa yang memang patut untuk anak-anak
usia SMP ini, misalnya seperti menjauhi narkoba, kemudian dilarang, memang belum bisa menggunakan motor karena memang usia mereka belum 17 tahun ya Bu ya. Kemudian kalaupun mereka diantar oleh orang tuanya menggunakan motor, harus menggunakan atributnya seperti helm dan lain sebagainya. Jadi ada informasi yang Iya, dibagi, penyuluhan serta iya, sosialisasi ya Bu ya, betul. kerjasama kita dengan pihak Polsek. Polsek. Nah terakhir nih Bu, bagaimana modal agama yang ada di sekolah kita? Oke, untuk modal agama, kebetulan di SMP Negeri 1 Natar itu kan kita punya organisasi siswa. Nah, di organisasi kesiswaan ini ada salah satu poinnya di situ adalah dibentuknya rohis. Nah, di rohis inilah mereka mulai membimbing kawan-kawannya untuk mengikuti kegiatan di bidang keagamaan. Contohnya, sekolah juga mulai melaksanakan program seperti Maulid Nabi, kemudian perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan keagamaan seperti tahsinnya, kemudian azan, kemudian menyanyikan lagu-lagu keislaman. Itu yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 1 Natar. Jadi banyak sekali ya Bu ya modal Iya, agama yang betul. bisa untuk pembelajaran Iya. siswa-siswa kita gitu. Juga pasti tidak kalah pentingnya toleransi ya Bu ya. Betul. Toleransi yang terjalin antara siswa. Siswa. Bagaimana Ibu, menurut Ibu aset yang ada di sekolah kita? Banyak ya Bu ya? Luar biasa. Kalau kita mau sebutkan satu-satu sepertinya Iya. semua aset itu kita sudah terangkum di dalam buku inventaris namanya, atau biasa kita sebut dengan BI, dan itu sudah selalu kita laporkan di Dinas Kabupaten Lampung Selatan, dan itu sudah terinci dari tahun berapa sampai dengan tahun keberapa, itu sudah ada. Jadi aset itu bisa berguna ya Bu ya Iya. untuk pembelajaran murid kita. Iya, gitu. pastinya. Jadi yang ada itu kita manfaatkan betul-betul untuk sebagai media untuk Dewan Guru, juga bermanfaat untuk peserta didiknya. Mungkin itu Ibu sharing kita hari ini. Terima kasih Oke. Ibu. Iya, sama-sama. Banyak pelajaran yang saya dapat dari pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Iya. Terima kasih Ibu atas Iya, waktunya Ibu. sama-sama. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Riki. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya ya Bapak Ibu. Saya kali ini ingin berdiskusi gitu, ingin sharing bagaimana pemetaan aset di sekolah kita di SMP Negeri 1 Natar. Bagaimana aset itu kita manfaatkan untuk pembelajaran siswa-siswi kita gitu. Kadang kita melihat aset itu ya, kita punya kursi yang jelek gitu, atau kita mau punya acara gitu. Kita harus punya kursi yang bagus, tapi kita memiliki kursi yang memadai di sekolah, itu bisa kita pakai. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memetakan aset kita. Gitu. Bagaimana sepengetahuan Bapak Ibu tentang aset yang ada di sekolah kita? Bagaimana Bu Sterling? Kalau pengetahuan saya selama kerja di sini ya, aset SMP Negeri 1 Natar ini cukup memadai, cukup memfasilitasi keadaan guru-guru di sini gitu. Kalau untuk yang murid-muridnya juga setelah segala macam itu cukup lengkap ya, Pak Riki ya, tahun kita kayaknya cukup memadai deh untuk sementara ini. Mungkin selanjutnya mungkin akan lebih diperbaiki lagi kalau ada yang usaha. Untuk sementara cukup. Nah, dari berbagai aset itu kan kalau di pemetaan aset itu ada beberapa sub gitu. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana modal manusia. Menurut Pak Riki bagaimana modal manusia yang ada di sekolah kita gitu? Kalau menurut saya, sama saya kerja di sini, untuk dari manusia itu sendiri, kayak gurunya itu kebetulan sudah rata-rata profesional, lulusan S1 semua, baik itu dari masing-masing PNS atau honorernya di sini lulusan S1 semua. Dan ya profesional yang jelas guru-guru di sini, baik ya sudah bersertifikasi, baik itu guru mata pelajaran atau dari stafnya itu sendiri. Lanjut nih, kalau siswa kita bagaimana siswa-siswa kita? Kalau untuk siswa-siswa kita sih bagus sih Bu, Banyak sejauh yang ini berprestasi ya. berprestasi. Sudah itu baik lulusan dari SMP 1 ini sendiri juga
melanjutkan ke tahap selanjutnya ke sekolah yang lebih bagus, bahkan lulusan dari SMP 1 pun baik untuk pekerjaan mereka sudah rata-rata prestasi dan apa ya, ke jenjang pekerjaan yang lebih baik. Oke, jadi kalau secara keseluruhan modal manusia yang ada di SMP 1 Natal bisa kita kategorikan grade A gitu ya, grade A+. Oke. Selanjutnya nih, Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan, bagaimana modal sosial yang ada di kita gitu, hubungan kita terhadap organisasi maupun lembaga yang ada di sekeliling kita. Kalau untuk SMP Negeri 1 ini ya hubungan sosial dengan masyarakat, terutama dengan polsek itu terlaksana dengan baik. Dengan kita ada Babinsa, bahkan kalau di sini kita ada organisasi seperti apa Pak Riki yang Korpri, PGRI gitu ya. Itu pokoknya SMP 1 Natar itu kerjasama atau hubungannya cukup baik. Jadi jelas menaungi Jelas, gitu ya, ya, ada penyuluhan, sosialisasi gitu ya, jadi berguna untuk siswa ya. Selanjutnya nih, yang paling mudah untuk kita identifikasi gitu, modal fisik yang ada di sekolah kita, aset kita nih, sarana prasarana bagaimana? Kalau SMP 1 Natar sekolah cukup besar, rombelnya cukup banyak, 33 rombel dengan ruang kelas 33 rombel. Kita ada ruang lab, ruang fasilitas UKS ya Pak Riki, terus GSG kita punya yang cukup besar, terus apalagi Pak Riki, ruang olahraga ada? Iya, ruang olahraga kebetulan di sini juga ekstrakurikulernya di sini dikembangkan cukup bagus dan difasilitasi juga oleh sekolahan. Ya artinya di sini untuk fasilitas memang benar-benar dipikirkan oleh sekolahan. Iya, kalau secara modal fisiknya kita punya gedung sekolah, Iya, punya UKS, Iya, perpustakaan, BSD, ada Karpus, ada musola di depan musola ya. di musola ada. bahkan fasilitas kamar mandi untuk anak cukup Kamar, banyak. kamar mandi pun di sini terpisah, baik untuk guru ya guru, Ada. murid ya murid. Siswa Jadi juga semuanya banyak. benar fasilitasi aset untuk sekolah. Sekolah ya. Selanjutnya nih, menurut Bapak Ibu, bagaimana lingkungan atau alam yang ada di sekolah kita? Kalau lingkungan sih ya Itu lingkungan bagus sih kan. agak jauh ya, Iya. strategis ya. Strategis. Nah, strategis ya, ya. sekali. Strategis karena satu dekat dengan jalan, Ya. dekat dengan kecamatan, Iya. polsek pun kita dekat, bahkan apa sih fasilitas kendaraan itu pun mudah dijangkau Iya. untuk SMP Untuk kita masuk ini. ke dalam SMP-nya pun memang aksesnya ya Mudah dekat dengan ya. jalan raya, jalannya juga bagus Iya. kebetulan, jadi lingkungannya juga bagus di sini. Jadi anak-anak bisa belajar dengan kondusif ya. Iya. Selanjutnya nih, sepengetahuan Bapak Ibu, modal finansial apa saja sih yang kita miliki di sekolah ini? Modalnya apa ya Pak Riki ya modalnya? Bisa dilihat dari dana BOS mungkin. Iya, karena kita Ya. lembaga pemerintahan Oh, ya. Iya, pasti benar. kalau di dunia pendidikan pasti nggak jauh-jauh dari dana BOS. Iya. Iya. Dan di sini memang ya dinawai dana pos itu sendiri. Ada hal lainnya? Mungkin dana dari mana ya? Dari dana wanita mungkin? Dana wanita, Iya, ya. dana wanita Iya. bisa kita sisihkan untuk kalau apabila ada guru yang keluarganya sakit atau ada musibah, bisa disisihkan ke dana. Dari modal finansialnya bisa berguna untuk Bisa. guru ya. Iya. Oke, selanjutnya kalau modal politik nih, ada berapa hal yang Ibu Bapak tahu? Bisa kita kategorikan yang beberapa bisa membantu sekolah kita gitu. apa ya? Kalau dari segi politik, Politik itu gimana nih maksudnya? Kalau komite masuk nggak? oh iya kalau Ya, kalau komite ya untuk Kalau perizinan di- kita. itu fungsinya komite di dunia pendidikan itu sangat penting banget Iya, ya, banget. karena itu sebagai fasilitator yang paling poin utama itu komite ya, karena kalau nggak ada komite kayaknya sekolah ini gimana ya Iya. dia Karena kembali lagi komite Kembali kan lagi, ya. dukungan dari orang tua Orang murid tua, juga ya, untuk masyarakat kerjasama yang terdekat antar lah. sekolahnya. Di sini menggunakan juga kok sekolah ini menggunakan komite juga, kami membentuk komite juga. Jadi informasi pihak antara orang tua dengan sekolah terfasilitasi Iya, dengan benar. komite. Iya. Terakhir nih Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan, modal agama. Modal agama seperti apa yang Bapak Ibu tahu kita di sekolah kita ini menjadi menonjol untuk menaungi religius siswa
dengan guru. Kalau di SMP sini sih ya mungkin semua SMP punya ya. Kita punya Rohis. Ya Rohis itu terlaksana dengan adanya pembina Rohis, kerjasama dengan anak-anak OSIS mungkin ya, guru-guru agama. Dan di sini juga kalau masalah agama kebetulan kan kita pulang sekitar jam 1 atau setengah 2 kurang lebih ya. Dan di sini juga diajarkan untuk anak-anak siswa-siswinya untuk sholat berjamaah zuhur. Itu diwajibkan anak-anak karena kan waktu sholat zuhur mereka dikasih waktu untuk sholat berjamaah di musola yang ada di SMP Negeri 1 Lentar ini. Dan kegiatan-kegiatan rohis lainnya juga, islaminya juga kayak seperti Isra Mi'raj atau nanti kita punya bulan Ramadan itu nanti ada buku-buku catatan ceramah mereka itu masih kami berikan juga kan melaksanakan. Jadi banyak sekali ya yang aset yang di sekolah kita bisa kita manfaatkan untuk Ya. pembelajaran anak. Terima kasih nih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi pendapat sharing terhadap permodalan aset yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak gitu. Yang tadi kita melihat aset ini di sekolah biasa saja, tapi ternyata bisa kita gunakan semaksimal. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya. Semangat ya, hari ini kita meet pertama ya. Ya. Ibu hari ini mau mengajak kalian untuk sharing, berbagi gitu ya. Ibu pengen pendapat kalian mengenai apa yang kita miliki di sekolah ini. Tapi sebelum kita sharing atau curhat ya, gitu ya kan, berbagi pendapat. Kalau berbagi pendapat, pernah kali presentasi di kelas? Pernah. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Boleh kita perkenalan? Mau dimulai dari mana dulu? Ada yang mau? Oke, nggak apa-apa. Kita kenalan yuk. Sebutin namanya. Hai, nama saya Rifka Kurniawan dari kelas 8A. Anggota OSIS juga? Bukan. Bukan. Oke. Nama saya Puy Cleopatra dari kelas 8A sebagai ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Kirani Sofina Putri, kelas 8A, saya sebagai sekretaris OSIS. Hai, perkenalkan nama saya Zintin Nitania, saya dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Keisha Atifa Audaya dari kelas 9C. Perkenalkan, saya Said Dikira dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Rizal Nurdin dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Raka Anu Putra dari 8A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifayata dari kelas 8A. Jadi kelas 8A semua ya? Salah ya? Silakan. Oh, 8A semua jadi ini Iya, ada jadi dua. Oh, 2 ini 8? D. Oh, udah ke 9. Oh, oke deh, sama aja. Jadi teman OSIS suka gimana? Kita sebut teman. Temenan, teman akrab, teman Iya. ngobrolnya quick. Oke. Kalian pernah dengar nggak sih apa yang kita miliki gitu? Kita manfaatkan di sekolah kita. Kira-kira apa yang pernah kalian manfaatkan di sekolah kita? Dari kamar mandi, terus peralatan olahraga, terus apa lagi yang pernah kalian manfaatkan untuk belajar? Belajar Meja, kursi, ruang kelas. Terus, keren banget sih pada tahu ini. Keren. Terus papan tulis, terus spidol. Nah, jadi bisa kita manfaatkan untuk media dan sarana belajar. Nah, itu yang disebutkan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi barang-barang itu semua hal yang harus kita manfaatkan untuk belajar harus kita jaga. Nah, yang pertama ibu pengen ngasih tahu kalian kalau ternyata aset itu sumber daya itu tidak hanya sumber daya alam atau benda yang kita miliki, tapi ada sumber daya manusia. Menurut kalian sumber daya manusia di sekolah kita ini apa yang kalian pahami? Ada guru, ada siswa, ada murid, ada teman-temannya. Terus ada siapa lagi yang ada di sekolah? Penjaga sekolah. Terus yang kalian suka mintain absen tiap bulan? TU. Terus apa lagi? Ada guru BK. Oke, guru BK termasuk guru ya. Menurut kalian ada beberapa guru yang berprestasi? Ada ya. Berarti gurunya bagus-bagus? Bagus ya? Mantap ya? Nah, teman-teman nih, buat kalian yang tahu, teman-teman kan kita sering ada pengumuman ya. Apa yang pernah kalian tahu ada lomba dan menang?
Atau dari kalian pernah ada yang menang lomba? Ada. Ada siapa? Siapa namanya? Raka Raka. Pernah menang apa? karate Karate juara di Pokor Pokor itu lomba apa waktu itu? tingkat provinsi Tingkat provinsi juara berapa? juara 1. Juara 1. Berarti kita punya teman yang berprestasi juga ya. Selain berprestasi pasti kita juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Keisha. Pernah lomba apa? Taekwondo. Terus di mana? Di BSD UIN itu tingkat apa? Provinsi. Juara? Juara 2. Juara 1. Sertifikatnya disimpan buat melanjutkan sekolah. Mau sekolah di mana? Pengennya sih sebenarnya balap, cuman tapi bunda nggak terlalu ngizinin karena banyak pergaulan di Batam yang masih Berlampung lah ya. nggak terkontrol, jadi Gitu. Oke. bunda nyuruh untuk di Seman aja. Di SMA, Mata. Iya, pakai jalur prestasi. Pakai jalur prestasi makanya disimpan gitunya. Jadi tuh rumahnya di Di Candi Mas, itu nggak masuk zonasi ya, jadi jalur prestasi harus disimpan. Kamu rumahnya di Di Bumisari Sari. Oke, semuanya tuh berprestasi asal kita mau usaha. Nah tadi kan ada modal manusia nih, kalian tahu ya berarti teman-teman kita banyak yang berprestasi. Lalu ibu lanjut nih, selain modal manusia ada namanya modal sosial, tentang pergaulan kalian nih. Menurut kalian pergaulan kalian yang seperti apa? Kayak mana yang bisa membantu kalian dalam belajar di kelas? Jadi teman ngobrol gitu ya. Terus apa lagi? Terus ada lagi? Pernah ngeliat ada polsek ke sekolah buat pembinaan, untuk sosialisasi tentang narkoba, pergaulan bebas, pernah? Nah, itu menjalin kerjasama antara sosial ke sekolah kita yang bermanfaat untuk belajar. Paham ya? Ada dari sekolah kita ada baik kita, ada benefitnya. Atau beliau-beliau menjadi pemimpin upacara. Pernah? Nah, itu tujuannya dari modal sosial. Lanjut nih, modal fisik ini yang mudah kita identifikasi, mudah untuk kita lihat. Modal fisik ya atau bangunan yang ada di sekolah kita. Siapa yang mau tunjuk tangan ada apa aja di sekolah kita? Ada GSG, terus ruang kelas. Ruang kelas ada berapa? 34. Terus ada apa lagi? Lab IPA, perpustakaan, terus UKS, ada TU, ada lab komputer. Yang paling depan ada musola. Kita ada di mana sekarang? Di ruang BK. Kalau di tempat guru? Ruang guru. Terus ada apa lagi? Boleh. Terus ada apa lagi? Ada koperasi. Terus ada kantin. Terus ada apa lagi? Alat musik. Terus ada apa lagi? Ruang wakar, ruang kepala sekolah, banyak banget ya. Itu tadi bangunan-bangunan yang kita punya. Jadi bisa dimanfaatin nggak buat belajar? Bisa. Kira-kira apa manfaatnya? Satu, ruang apa yang pernah kalian pakai dan kalian manfaatkan? GSG, buat apa? Buat olahraga. Buat vaksin, kalau ada kegiatan berarti ya. Terus ada apa lagi? Pernah apa? Yang kemarin yang terbaru sosialisasi tadi itu. Yang paling baru kegiatan kemarin apa? Isomiros. Ada kan? Ada dimanfaatkan ya? Ya dengan baik itu apa lagi kira-kira? Ada nggak? Perpustakaan buat apa? Ruang guru untuk tempat duduk ya. Ada koperasi ya, banyak ya, cuma bisa kita manfaatkan. Jadi kalian tahu ya. Oke deh, kita beralih ke modal. Kan ada modal lingkungan atau alam. Kita ada berada di mana? Kita ada di mana sekarang? Lingkungan sekolah. Bagaimana menurut kalian lingkungan alam yang ada di sekolah kita? Asri kah? Dingin kah? Enak? Enak di sini? Bising nggak kira-kira? Nggak. Jauhnya kita dari perkotaan atau di pinggir jalan pun jauh ya? Jadi kondusif. Oke deh, berarti kalian paham tentang lingkungan sekolah?
Dana bos, pintar nih. Jadi dana bos, dibiayai dari situ. Oke. Lanjutnya dari modal politik ini karena nggak ini ya, tentang perizinan apapun yang pernah ke sekolah gitu, sosialisasi kira-kira apa? Sosialisasi penyebaran brosur untuk Sekolah lanjutannya gitu. Selain itu bimbel ya, paham gitu ya. Terakhir nih yang ibu tanya, kita tuh harus setiap sekolah kita harus punya modal agama, ya kan? Modal agama itu bagaimana kalian berinteraksi, gak cuma belajar spiritual ya, religius gitu ya, tapi bagaimana kalian berinteraksi dengan baik. Dengan siapa kalau kita interaksi? Dengan satu teman itu dinamakan interaksi. Itu apa? Satu dengan teman. Individu. Jadi kalau interaksi nggak bisa sendirian ya? Iya. Jadi kita butuh satu teman dengan satu teman. Nah, misalnya kalian punya teman yang non muslim, ada yang non muslim nggak? Ada. Siapa? Kalau di sini ada nggak? Ada. Teman kita kan pasti punya yang non muslim. Itu disebutnya apa kalau punya teman Islam satunya apa biasanya? Kristen ya? Kristen. Satunya mau sholat nih, tapi yang Kristen, oke, kamu sholat saya tunggu di kelas ya. Itu disebutnya apa? Ada apa? Toleransi. Nah, itu toleransi didapatnya di mana? Dari diri sendiri. Jadi keagamaan kita ya. Nah, kalau untuk di sekolah kita, bagaimana keagamaan yang bisa ada di sekolah kita, atau kira-kira naungannya apa sih? Rohis, ya kan? Jadi rohis itu naungan untuk keagamaan di sekolah kita, gitu ya. Misalnya rohis, untuk rohis sekarang ada kegiatan atau ada acara apa? Masih ada kegiatan gitu sih Bu, setiap hari Jumat itu apa? Itu misalkan terus itu biasanya penyampaian dengan berita terkini apa yang ada viral. Terus itu ada juga ini pembahasan tentang Islami gitu. Kegiatannya kapan? Itu Jumat. Setiap hari Jumat. Selain rohis apa lagi kira-kira? Untuk agama Kristen biasanya yang dari agama Kristen kalau nggak salah setiap hari Jumat sama Rabu juga mereka ada kelas belajar sendiri gitu. Jadi ada belajarnya gitu ya. Sama sekolah. Nah, itu yang disebutkan dengan modal agama. Jadi kita modal agama harus ada ya. Nah, dari sekian banyak pembicaraan kita, ada nggak yang bisa nangkep bagaimana aset yang harus ada di sekolah kita? Ada nggak bisa yang mau kapan mendapat? Bagaimana pemanfaatan itu semua untuk sekolah kita? Untuk kalian ya harusnya ya, gue lupa. Jadi aset itu kita manfaatkan untuk pembelajaran. Bagaimana menurut kalian? Gimana yang kita manfaatin itu dari ruang belajar ya. Ruang belajar yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan belajar ya. Berarti kalau pahami aset itu semuanya bisa kalian manfaatkan untuk kalian, untuk mendukung pembelajaran. Sampai sini ada yang bertanyain? Tidak cukup diskusi kita. Jadi paham ya bagaimana aset di sekolah kita kalian manfaatkan untuk belajar kalian. Semuanya bisa asal sama-sama dijaga gitu ya. Mulai dari kebersihannya, mulai dari barangnya. Kalau misalnya bola basket, kalau dia kempes harus nggak boleh dirusak kan ya? Nggak boleh ditendang-tendang karena bola basket kita kampurin gitu ya. Oke, Ibu terima kasih sudah bersedia untuk Selamat pagi Ibu. Pagi juga Ibu Epi. Ya Ibu, maaf Ibu, hari ini saya menunggu waktunya. Saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi gitu. Bagaimana kita pemetaan aset yang kita miliki. Guna pemetaan aset ini Ibu, untuk bagaimana aset kita manfaatkan untuk pembelajaran siswa kita secara maksimal gitu Ibu. Nah, menurut Ibu nih, beberapa aset apa saja sih Bu yang Ibu ketahui secara sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya gitu Bu?
kita di SMP 1 Natar ini mempunyai gedung yang cukup, artinya ada sekitar 33 rombel, kemudian ke gurunya dan staf, artinya staf pengajarnya dan TU itu rata-rata sarjana, dan kemudian sudah hampir seluruh sertifikasi dan S2. Kemudian untuk TU-nya kita ada sarjana komputer, kemudian ada S2-nya juga kan kita ya, untuk yang komunikasi ini komputernya, kemudian ruang yang mendukung belajar kita lengkap ya, ada laboratorium, perpustakaan, kemudian ruang UKS, artinya untuk menunjang anak-anak misalnya ada sakit atau itu sudah siap ada, karena kita akreditasinya sekian tahun, dari tahun kayaknya udah hampir dari tahun 2024 kayaknya 2020 2000 itu sudah akreditasi SMP 1 Natar ini. Jadi secara kualitas ya Bu? Secara kualitas ya memang sudah baik ya Bu? Baik, sudah artinya untuk Lampung Selatan memang sudah terkenal di Lampung Selatan. Nah, dari itu Bu, mari kita sama-sama untuk memetakannya Bu ya. Kita susun mana sih yang sebenarnya tadi yang disebutkan gedung, guru, itu termasuk asetnya yang modalnya apa? Nah, kalau menurut Ibu dari yang pertama itu, kita ke modal manusia nih Bu. Bagaimana modal manusia yang ada di sekolah kita Bu? Tadi seperti Ibu sebutkan ada guru, itu menurut Ibu bagaimana? Untuk gurunya itu tadi yang saya bilang sebut tadi, rata-rata sudah sertifikasi, kemudian sarjana, karena yang menunjang akreditasi ini kan dari kualitas pendidikan gurunya kan, dari ininya gurunya, bahkan sudah ada yang S2. Kemudian untuk TU-nya pun begitu, memadai kayaknya. Ya saya rasa memadai, bukan kayaknya lagi, memang memadai, profesional ya, profesional karena udah sertifikasi tadi juga kan ya, jadi udah profesional. Kemudian tenaga untuk yang UKS-nya juga memang sudah terlatih, kerjasama dengan puskesmas, jadi memang dengan puskesmas, jadi kemudian masalah bagaimana kalau siswa Bu, siswa kita yang berprestasi bagaimana Bu? Iya, siswa kita banyak sekali prestasinya, bahkan sudah diakui di Lampung Selatan, bahkan tingkat provinsi. Untuk ini ya, untuk prestasi siswa kita ada silat, ada taekwondo, kemudian bulu tangkis, O2SN itu, bahkan udah sampai provinsi. Bahkan tahun yang 3 tahun yang lalu sebelum COVID itu kita tingkat nasional. Ya Bu, jadi banyak sekali siswa-siswa yang berprestasi membanggakan sekolah kita. Lanjut nih Bu, menurut Ibu ada apa saja sih Bu modal sosial yang ada di sekolah kita yang bagaimana pihak dari luar maupun dari dalam itu menunjang kualitas guru kita maupun siswa kita? Letak sekolah kita ini sangat strategis ya. Letak sekolah kita ini sangat strategis, di kota tidak, tapi di desa juga tidak. Jadi untuk kerjasama dengan, artinya untuk informasi gitu itu sangat cepat gitu, gampang, jadi cepat tersampaikan. Jadi kita selalu tidak tertinggal gitu ya dengan kecamatan, memang kita deket. Untuk artinya ke dinas pendidikan juga kita dekat, cepat komunikasinya, dengan puskesmas kita juga dekat, dengan artinya kerjasama dengan kepolisian juga kita dekat, babin pun siap, memang babin kita dekat juga kerjasamanya. Saya rasa tidak ada kendala. Jadi banyak sekali ya Bu ya dari modal sosial yang bisa membantu sekolah kita.
Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana menurut Ibu modal fisik yang ada, yang tertera di sekolah kita secara bangunan atau yang lainnya, kita punya apa saja nih Bu? Itu tadi ya, karena memang kita sekolah favorit lah kita Favorit ini ya, Bu, ya, di di Kecamatan Lampung Natar. Selatan lah, Lampung Selatan, Oke. apalagi di Natar memang sangat favorit gitu ya. Jadi fasilitas itu tadi saya bilang lengkap. Kita ada lab kita, perpustakaan, kemudian ruang komputer, lab komputer kita punya, kemudian WC sekolah lengkap gitu ya. Kemudian kantin sekolah yang mendukung, artinya kantin sekolah ini ada sumbangsihnya untuk sekolah, karena dia mereka ada setoran, artinya salar gitu untuk kemajuan sekolah kita. Ada, kita punya perpustakaan ya Bu ya? Ada perpustakaan. Yang besar, kita punya gedung serbaguna, GSG. Oh iya, GSG itu tadi saya. GSG kita ya alhamdulillah cukup besar GSG kita ya. Bisa kalau kita acara bisa kita manfaatkan. Iya, gitu ya, Bu, bisa ya? siswa kita bisa Jadi masuk. memanfaatkan aset itu tadi Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu, menurut Ibu bagaimana sih Bu dari segi modal lingkungan nih Bu, alam sekolah kita ini bagaimana Bu? Di lingkungan yang bagaimana Bu? Di lingkungan yang artinya memang di lingkungan yang apa ya, kondusif sih sepertinya, karena kan memang di lingkungan sekolah, perkantoran kan di tempat kita ini gitu. Jadi sangat gimana ya, sangat istilahnya strategis, strategis, bahkan mereka pun berlomba-lomba ingin masyarakat itu artinya untuk masuk ke sini gitu. Jadi memang terfavorit lah gitu ya. di Kecamatan Natar khususnya. Oke. Selanjutnya Bu, menurut Ibu nih, setahu Ibu bagaimana modal finansial yang kita miliki gitu guna pembelajaran siswa-siswa kita? Ada dana apa saja Bu gitu yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak yang bisa menunjang mereka? Yang pasti kan yang utama itu ya dana BOS, kita dapat dari sekolah pemerintahan, dana BOS, kemudian ada kantin itu tadi, kemudian ada dana sosial, untuk guru-guru ya Bu ya? Untuk guru-guru dana sosial. Kemudian ini untuk ada wali murid, misalnya ada yang kena musibah, anak-anak kita misalnya ada yang kecelakaan, kita juga ikut asuransi siswa. Asuransi siswa gitu ya Bu ya, sangat lengkap ya Bu ya. Ke siswa, untuk orang tua itu kita juga ada, kita ambil dari siswa, bahkan kita dari mengambil infak, dan itu tujuannya untuk misalnya ada keluarga salah satu siswa kita yang meninggal, kita ngambil dari situ. Banyak sekali ya Bu, jadi modal finansial bisa kita manfaatkan untuk seluruh ekosistem yang ada di sekolah kita. Gitu. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu peran dari modal politik untuk sekolah kita yang berperan misalnya untuk perizinan atau bagaimana gitu Bu? Seperti kalau kita punya komite gitu Bu. Iya, benar. Ibu komite bagaimana Bu? Komite kita memang ada ya, kerjasamanya memang kita ada apa-apa, ada kegiatan, kita bekerja sama dengan komite sekolah. Karena komite sekolah ini sangat perlu gitu, sangat mendukung dengan kemajuan sekolah kita gitu, ada kerjasama di komite kita ada. Terus bekerja sama juga kita dengan pihak kepolisian ya Bu ya? Iya, dengan kepolisian, dengan Babin gitu, itu ada yang kerjasama. Dengan Satpam kita memang juga ada Satpam. Iya, jadi ikut ambil semua ya Bu ya. Terakhir nih Bu, menurut Ibu model agama seperti apa Bu yang ada di sekolah kita? Tujuan pendidikan kita kan memang meningkatkan iman dan takwa ya, iman dan takwa. Jadi kita memang di salah satunya kita juga di hari-hari besar kita memperingati itu kegiatan OSIS yang melaksanakan rohis. Nah, di OSIS itu kan terbagi ada bagian-bagiannya ya. Itu mereka yang menggerakkan, kemudian di bawah naungan kesiswaan. Jadi memang kita ada kegiatan dari OSIS, yaitu tadi memperingati hari-hari besar.
Bu. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya Bu ya aset yang kita miliki dan bisa kita manfaatkan. Jadi tujuan saya ini Bu memetakan aset itu adalah untuk mungkin kita melihatnya aset-aset kita kecil gitu, tapi sebenarnya banyak manfaatnya untuk sekolah kita gitu, bisa kita manfaatkan secara maksimal kalau kita ada kegiatan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sumbangsi pendapatnya, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar